Mungkin sekedar gambaran awal ini kita kan dari nama programnya itu program Pejuang Sigap Sejahtera. Jadi itu semacam pendampingan di seluruh kampung di Berau. Dan kita tuh bekerja sama dengan beberapa lembaga. Jadi itu program ini tuh kemitraan multi stakeholder. Salah satunya itu UGM, lalu ada Yayasan Dharma Bakti Braupol, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan juga pemerintah Kabupaten Berau. Nah, memang sekarang fokus kita itu lebih kepada tentang pemberdayaan masyarakatnya, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi kampung. Pengembangan ekonomi kampung itu kan salah satunya yang kemudian bisa diupayakan itu kan adalah pengembangan desa wisata, yang kemudian ada juga terkait dengan komoditas utama kampungnya itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat kan di Ngelanggeran itu kan sudah mulai untuk dua hal itu ya Mas. Mungkin dari pengembangan desa wisatanya dan juga pengembangan komoditas ekonomi kampungnya yang berupa komoditas kakao. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu Mas tentang awal sejarah pengembangan desa wisata di Ngelanggeran itu seperti apa, dan bagaimana kemudian Mas Sugeng itu menginisiasinya itu seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya dan silaturahminya ke Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi memang Desa Ngelanggeran salah satu desa wisata yang berkembang dari sektor pemberdayaan masyarakat dan juga aktivitas masyarakat yang kita jadikan sebagai paket wisata. Kalau awal pengembangan itu kami justru tidak berangkat dari keinginan untuk langsung ke pariwisata, tapi justru ke bagaimana upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Keinginan untuk menjaga, kemudian melakukan konservasi, dan upaya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Jadi dari situ kami berupaya untuk mengoptimalkan apa yang ada di desa, kemudian dikelola oleh masyarakat. Nah, awalnya memang digerakkan oleh kelompok pemuda, teman-teman pemuda yang melakukan kegiatan konservasi, kemudian membuat inovasi untuk dijadikan pengembangan di desa wisatanya. Yang kami lakukan sebenarnya cukup panjang ya, karena bisa terlihat seperti ini karena kami mengawali sudah sejak 2007 intens pengembangan, dan para senior kami dulu di Karang Taruna juga sudah melakukan upaya untuk menanamkan rasa mencintai desa dan lingkungan itu sejak kami masih di Karang Taruna tahun 1999. Jadi memang butuh proses yang cukup panjang. Namun kita bersyukur ya, saat ini ekosistem pengembangan desa wisata itu sangat baik. Semua pihak mendukung, ada program yang bisa diakses, termasuk teknologi juga menjadi satu pemicu untuk bisa lebih cepat jadi kalau kita ringkas itu sebenarnya ada 3 tahapan besar pengembangan Ngelanggeran. Yang pertama itu adalah mengenali dan menyadari potensi yang dimiliki, yang kadang ini tidak mudah bagi orang yang setiap saat sudah melihat dan menyaksikan apa yang sudah dimiliki. Contohnya kita punya gunung namanya Gunung Api Purba Ngelanggeran. Itu dulu juga tidak menjadi hal yang istimewa karena setiap saat dijumpai ataupun ditemui oleh masyarakat. Nah, tahapan kedua ini adalah tahapan kunci menurut kami, itu adalah mengelola sumber daya manusia. Banyak orang bisa membangun infrastruktur tapi sedikit yang mereka bisa menyiapkan SDM-nya. Nah, kami itu bersyukur Ngelanggeran itu program bottom up dan top down itu ketemu. Jadi keinginan yang kuat dari masyarakat, kemudian program dari pemerintah maupun pihak ketiga itu yang mendukung, stakeholder yang mendukung untuk pengembangan. Kemudian tahapan ketiga ini adalah ujung tombaknya, yaitu bagaimana kita mengenalkan atau mempromosikan potensi yang kita miliki. Jadi sebagus apapun desa ataupun produk yang kita miliki, bagus apapun kita bisa mengelola, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu, itu juga tidak akan bernilai ekonomi. Jadi kami mencoba membangun identitas digital, kemudian melakukan kolaborasi bersama dengan
banyak pihak sehingga tercipta sebuah kolaborasi pengembangan melanggeran yang ya kita selalu membuat hal baru, membuat inovasi, termasuk produk yang kita olah itu adalah coklat atau kakao. Ini menjadi satu daya tarik baru. Potensi besar itu ada di desa kami. Kalau digabung itu sekitar 40 hektar potensi kakao yang ada di Ngelanggeran. Kemudian saat ini bisa kami olah dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi. Nah, proses ini juga tidak instan, jadi kolaborasi beberapa pihak, kemudian melakukan pendampingan. Kita intens pengembangan itu 2014 sampai 2016. Nah, alhamdulillah saat ini di 2021 ini kita sudah cukup bisa dibilang ya bisa jalan sendiri, walaupun masih banyak hal yang harus kita optimasi dan diinovasikan. Demikian. Oke, selanjutnya nih Mas, sebenarnya kan yang tadi tahapan yang paling penting itu kan pengembangan sumber daya manusianya. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik ya Mas. Bagaimana kemudian Mas Sugeng dan kawan-kawan itu bisa mendorong semua elemen masyarakat yang ada di Ngelanggeran itu untuk bahu-membahu mengembangkan desa wisata Ngelanggeran dan juga segala macam pengembangan yang lain seperti Geria Coklat Ngelanggeran ini dan yang sebagainya itu Mas. Mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana kemudian kok masyarakat itu akhirnya bisa tertarik dan kemudian bisa bantu bahu-membahu kan melewati proses itu gitu. Nah, itu yang jadi menarik. Jadi memang tidak mudah ya, awalnya tidak langsung percaya dan mau untuk tergerak. Saya selalu mengilustrasikan bahwa mobil itu yang awalnya diam, kemudian dia mau bergerak itu pasti ada gesekan untuk menggerakkan. Nah, sama sesuatu dulu kami desa yang sama seperti desa-desa lain di Gunung Kidul, tidak ada aktivitas desa wisata, tidak ada pengolahan coklat. Nah, itu menjadi satu upaya untuk bisa menggerakkan. Nah, caranya yang pertama itu adalah kami bersyukur di desa kami itu banyak yang diinisiasi dan digerakkan oleh teman-teman pemuda sehingga lebih mudah untuk memberikan pengaruh juga di rumah tangga. Jadi di satu keluarga. Jadi menjadikan satu pemuda sebagai satu virus perubahan dalam satu rumah tangga. Yang kedua itu adalah kita membuat contoh. Jadi orang itu sulit mengikuti kalau belum ada contohnya. Nah, bikin satu role model yang itu bisa diikuti oleh yang lain. Jadi ya cara mudahnya adalah jadikan dulu satu orang atau beberapa orang sehingga dia akan mengajak dan menginspirasi yang lain untuk ikut. Yang ketiga itu adalah melibatkan ahlinya. Jadi kita itu tidak bisa semua itu yang ngomong kita. Kalau saya ngomong yang saya tidak memiliki kompetensi untuk pengolahan coklat itu tidak akan dipercaya. Makanya kita juga melakukan kolaborasi kerjasama dengan BPTB Alibi waktu itu yang melakukan transfer teknologi dan mengajari masyarakat kami untuk proses pengolahannya. Jadi peningkatan kapasitas SDM menurut saya menjadi penting. Itu harus ada komitmen dan konsistensi serta kolaborasi yang dibangun sehingga ya tidak harus semuanya itu dari internal itu yang menyampaikan, tapi bisa menginvite atau mengajak, mengundang pihak eksternal itu yang mereka memiliki kompetensi kemudian berbicara terkait hal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah ini memegang tokoh kunci. Jadi dalam suatu komunitas, dalam suatu desa itu pasti ada orang yang ditokohkan di situ. Apakah tokoh adat, apakah tokoh masyarakat, apakah tokoh agama, yang mereka sebenarnya bisa lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat secara umum, sehingga ketika mereka sudah klik dengan kita itu akan lebih mudah untuk diajak untuk bergerak, kira-kira seperti itu. Nah, ini selanjutnya terkait dengan kakaonya nih Mas. Ya. Nah, itu awalnya kemudian kepikiran untuk mengembangkan kakao sebagai bagian dari komoditas unggulan di Ngelanggeran itu seperti apa kan? Atau apakah karena memang banyak yang sudah punya pohon kakao dan mungkin bisa diceritakan juga ya sebelum kemudian ada Geria Coklat Ngelanggeran itu sebenarnya penggunaan
kakao yang ada di masyarakat itu sebenarnya untuk apa sih? Ya. Nah itu mungkin bisa disampaikan. Oke, jadi inovasi untuk mengolah kakao atau coklat di Ngelanggeran ini sebenarnya cukup panjang ya. Awalnya itu kami ingin memunculkan oleh-oleh khas di Ngelanggeran. Dulu keripik singkong, tapi kan cukup umum ya di semua tempat ada. Kemudian kita bikin inovasi brownie singkong, pernah kita bikin. Kemudian pisang, keripik pisang. Kemudian muncul dodol, jadi dodol kakao. Jadi awal sekali itu kita justru bikinnya itu dodol coklat, dodol kakao. Itu pakai coklat segar di blender, intinya bikin jenang kalau istilah Jawanya itu untuk oleh-oleh yang bisa dibawa oleh wisatawan. Nah, sebelumnya itu ya masyarakat kami hanya menjual kakao basah, bahkan mungkin kering tapi tanpa fermentasi. Di pasaran mungkin kalau basah itu ya di harga 6.000, 7.000 mungkin ya. Kemudian ketika sudah kering itu pun juga tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena belum ada pengolahan atau belum di treatment, tidak difermentasi segala macam. Nah itu juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami. Kakao yang ada di desa kami kan cukup banyak, tapi nilai ekonomi yang didapatkan kecil. Bahkan cenderung petani itu frustasi dan sebagian menebangi pohonnya untuk diganti tanaman lain, padahal tanaman itu sudah produktif. Nah, kami berupaya ada satu hal yang bisa kita kerjakan agar apa yang dimiliki itu lebih bermakna, lebih memiliki nilai ekonomi dan bisa optimal untuk mensupport penghasilan di rumah tangganya. Nah, dari situ muncul untuk ini gagasan pengolahan coklat, walaupun tidak langsung juga yakin jadi. Kenapa? Karena ya sudah zaman dulu, zaman penjajah itu mungkin sudah didoktrin bahwa yang bisa ngolah coklat itu hanya orang asing, kalau nggak perusahaan besar. Jadi nggak mungkin kelompok masyarakat, apalagi masyarakat yang ada di desa itu bisa mengolah coklat. Nah, kami bersyukur ya ketika kita punya niat baik itu ternyata ya dipertemukan dengan orang-orang baik, dipertemukan dengan mitra yang mereka bisa mendukung, membantu. Tapi prinsipnya harus ada komitmen di internal. Jadi besar apapun bantuannya, kalau yang dibantu ini nggak mau bergerak ya itu nggak akan pernah jadi. Jadi kesuksesan itu terjadi ya dari internalnya kuat, ada komitmen mau untuk berjuang, kemudian ada komitmen pendamping dan supporting dari luar juga, sehingga terjadi sebuah kolaborasi program. Dan ya alhamdulillah kita bisa merasakan manfaatnya. Sebagai ilustrasi, dulu biji kakao kering 1 kilo mungkin harganya ya 15.000, 17.000. Saat ini ketika kami sudah bisa ngolah jadi bubuk coklat, 1 kilo kita bisa jual 250.000. Ketika jadi minuman coklat itu bisa lebih mahal lagi. Bahkan coklat batangan kita bisa bikin ya coklat batangan bisa 30-an ribu, dan itu menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, bagi desa, bagi petani, bahwa apa yang mereka miliki itu bisa menjadi satu identitas di desa itu, kemudian menjadi oleh-oleh. Mereka bisa beli, kemudian bawa pulang, dan produk itu bisa bercerita dengan orang lain. Jadi menjadi juga media untuk promosi secara efektif. Nah, ini sebenarnya bisa dikembangkan di daerah lain juga, tapi prinsipnya harus ada komitmen, ada konsistensi, baik di internal maupun nanti pihak yang melakukan kolaborasi untuk kerjasama. Ini Mas, kan selain tadi kakao itu kan kita juga tadi sudah sempat melihat ke dalam, ngobrol dengan beberapa yang mengolah dan mengelola geria coklat Ngelanggeran ini kan memang rata-rata kan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Nah, itu keterlibatan ibu-ibu atau keterlibatan perempuan dalam proses pengembangan desa wisata itu besar atau tidak ya? Atau seperti apa kemudian pembagian peran antara para pihak dan yang ada di masyarakat di Ngelanggeran ini untuk proses pengembangan desa wisata dan pengembangan hal-hal yang lain seperti geria coklat Ngelanggeran ini? Oke, jadi kami itu berupaya
semua individu atau semua orang yang ada di desa kami itu punya koneksi, punya komunikasi dan punya interaksi dengan pengembangan desa wisata. Kami bersyukur di hal teknis terkait kepemanduan segala macam itu teman-teman pemuda yang dominan. Jadi pemudanya yang mereka aktif di sana. Kenapa? Karena butuh energi untuk naik turun gunung, kemudian hal yang sifatnya administratif, promosi secara digital segala macam itu kayaknya teman-teman pemuda lebih tepat. Kemudian kami juga libatkan kelompok petani, kelompok kaum pria tapi yang sudah senior. Itu mereka tetap berkegiatan di pekerjaan utamanya menjadi petani, tapi ada edukasi terkait pertanian. Jadi mereka jadi narasumber dan praktek langsung di lahan pertanian. Nah, kelompok perempuan ini sebenarnya banyak kita libatkan. Kenapa? Karena yang pertama itu secara naluriah itu jiwa berkomunitasnya itu tinggi, jadi lebih mudah untuk dibikin kelompok. Jadi di homestay itu kami mengelola ada 80 homestay, 80 rumah. Itu yang dominan berperan itu adalah ibu-ibu. Mereka yang menyiapkan kamar, kemudian melayani wisatawan yang datang, kemudian termasuk menyiapkan makan segala macam, itu adalah kelompok perempuan. Termasuk di Gria Coklat. Jadi Gria Coklat ini sebenarnya 3 kelompok bergabung. Ada kelompok tani, dia yang menyiapkan bahan baku, jadi di kebun nanam, kemudian merawat, kemudian panen, itu adalah perannya kelompok tani. Mereka harus menyiapkan kualitas kakao terbaik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kelompok perempuan, kelompok PKK, kelompok kuliner, kalau dulu namanya Purba Rasa, itu yang mengolah. Jadi mereka membuat biji kakao kering yang sudah fermentasi itu menjadi bubuk coklat, kemudian diolah menjadi aneka olahan kakao. Jadi unggulan kami itu minuman coklat sebenarnya. Jadi kita punya 5 varian minuman coklat, tapi saat ini banyak produk turunan. Jadi intinya ketika kita sudah membuat bubuk kakao itu bisa, insya Allah produk lain itu bisa diinovasikan. Nah, yang ketiga itu adalah kami punya kelompok sadar wisata atau pengelola wisatanya di Ngelanggeran. Ini yang bertugas membantu mempromosikan, membawa tamu ke sini, kemudian membantu di manajemen, termasuk membangun gedung dan fasilitasnya. Itu salah satunya dana yang kita alokasikan dari pengembangan dari sektor pengembangan pariwisata. Jadi inovasi itu bisa lahir dan dikembangkan itu salah satunya bisa dengan kolaborasi, tidak harus sendiri. Saya punya ide kemudian dikerjakan sendiri, itu mungkin ya zaman dulu ya, zaman kuno. Tapi saat ini adalah ada beberapa potensi, peluang, kemudian melakukan kerjasama. Nah, itu akan melahirkan suatu produk baru. Dan ternyata yang sifatnya kolaborasi itu lebih tangguh kalau saya melihat. Jadi ada kelemahan di satu kelompok bisa ditutup dari kelompok lain, kemudian ada satu keunggulan yang itu bisa ditonjolkan, nanti dilengkapi dan dioptimalkan. Nah, itu menjadi satu hal yang dikerjakan secara bersama. Ini kan berarti kan dari semua hal ini kita melihat sebenarnya pengembangan desa wisata di Ngelanggeran kan sudah cukup beragam ya Mas, turunannya itu kan ada Gria Coklat, ada homestay, terus, dari sisi bentang alamnya juga sudah bisa dimaksimalkan dengan berbagai macam. Ini ada yang pendakian Gunung Purba, lalu di atas itu ada waduk embung Ngelanggeran. Nah, ini ke depan kira-kira kalau dari impian dan visinya Mas sendiri untuk pengembangan desa wisata ini, apalagi yang mau dikembangkan? Jadi visi kami secara umum itu kan menjadi desa wisata unggulan dengan kawasan ekowisata, berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Jadi pertama, lingkungannya terjaga, alamnya terjaga, budayanya terjaga. Yang kedua, masyarakatnya harus mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat
apakah itu manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat lingkungan itu akan dirasakan. Nah, kami juga punya prinsip setiap 2 atau maksimal 3 tahun sekali itu harus ada hal baru di Ngelanggeran. Nah, itu juga menjadi satu program yang kita siapkan. Sebenarnya tidak langsung ujuk-ujuk akan keluar produk, itu enggak. Semuanya harus ditata, harus diatur, kemudian pada waktunya yang tepat dan semuanya sudah siap baru kita munculkan di pasar. Termasuk saat ini satu inovasi yang baru kita kembangkan, salah satunya ada Gria Batik, kemudian Gria Spa. Ini juga ada satu kelompok sendiri, kelompok masyarakat yang mereka kita dampingi, kemudian kita arahkan, kita ajak bareng-bareng belajar, kemudian akhirnya nanti akan mandiri. Nah, kami saat ini juga proses pengembangan kawasan glamping. Jadi inovasi ini justru muncul di masa pandemi. Homestay kami belum bisa menerima tamu karena itu jadi satu tempat, satu rumah dengan masyarakat lokal, dan kita masih belum bisa di masa pandemi ini, sehingga kita pengembangan kawasan glamping. Di situ nanti wisatawan bisa menginap di situ, kemudian ada aktivitas di alam. Mereka juga tetap bisa melakukan kegiatan aktivitas di desa wisata. Nah, itu juga menjadi satu hal yang kita kembangkan. Itu di sektor desa wisatanya. Kemudian untuk pengembangan coklat itu kami punya banyak mimpi sebenarnya. Terdekat yang akan kita wujudkan adalah kita ingin membuat bean tubar, jadi membuat coklat batangan dari biji kakao langsung, yang di situ nanti akan menceritakan petani, katakanlah petani A, dia akan bisa menciptakan satu varian coklat batangan tersendiri, sehingga wisatawan akan lebih tertarik. Mereka bisa tahu ceritanya, kemudian bisa ketemu langsung dengan petaninya. Nah, itu juga menjadi satu hal yang kita kembangkan. Yang kedua, kami juga mendorong justru hadir di masa pandemi ini, itu kita jual produk kami ke luar Indonesia, ke luar negeri. Waktu itu difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk bisa ekspor ke Singapura, dan alhamdulillah secara perizinan dan kualitas kita bisa diterima di sana. Nah, harapannya peningkatan kapasitas produksi itu bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang ingin kita kembangkan adalah kami punya mimpi di sini ada apa ya? Kalau kopi kan punya kafe ya dia ya. Nah, kita punya satu tempat nongkrong yang asik, yang di situ orang bisa nikmati coklat dengan santai, kemudian bisa menjadi satu ruang diskusi, ruang interaksi bagi siapapun, dan ya harapannya itu akan lebih meningkatkan variasi produk yang bisa dimakan di sini. Jadi saat ini kan rata-rata orang hanya belanja. Nah, besok ya kita punya mimpi ada satu tempat yang nyaman, kemudian dia bisa menikmati aneka olahan berbahan baku coklat dengan kombinasi makanan lokal yang di sini, apakah singkong dikasih coklat atau pisang. Di sini kita banyak sekali kasih coklat. Nah, itu saya beli di Jogja itu satu potong itu 26.000. Nah, di sini coklat kita punya, pisang kita punya. Nah, tinggal diinovasikan menjadi sebuah produk yang lebih inovatif, dan itu akan menjadi satu inovasi yang kita kembangkan. Mimpi ke depan masih banyak, dan tidak ada yang berhenti. Orang itu akan mati ketika berhenti. Jadi ya kita harus seperti orang naik sepeda, untuk bisa melaju berjalan ya kita harus selalu mengayuh biar imbang dan tidak jatuh. Nah, itu kami juga prinsipnya pengen seperti itu, dan sebisa mungkin memberikan manfaat yang besar di masyarakat. Mungkin itu saja dulu, Mas. Ini sudah banyak hal yang kemudian bisa kami coba untuk rekam dan nanti kita sampaikan ke rekan-rekan di Berau ya, rekan-rekan pendamping kampung dan juga para pegiat pariwisata kampung, bisa menjadi inspirasi juga untuk rekan-rekan di Berau. Yeah. Matur nuwun Mas Sugeng.